Izin terdakwa. majelis. Usulannya begitu. Ntar Mohon dulu, izin jaksa majelis. penuntut umum, saudara ini Mohon giliran izin saya. majelis. Saya Ini dari giliran kami saya. dari Ini tadi giliran sudah saya. dikasih Ini giliran saya. kesempatan untuk Ini giliran berbicara. saya. Ini giliran saya. Saudara diam, saudara diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzl Arif dari Forum News Network. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dipimpin oleh Suparman Nyoba memutuskan untuk menerima permohonan dari terdakwa dan juga pengacara melaksanakan sidang pengadilan terhadap Habib Rizik Syihab secara offline. Dan keputusan itu ternyata kemudian diikuti oleh kasus-kasus lain. Sebab Habib Rizik Syihab ini kan seperti kita ketahui disidangkan untuk 3 perkara sekaligus. Yang pertama kerumunan di Petamburan, kedua kerumunan di Megamendung, dan kemudian dianggap memalsukan informasi berkaitan dengan hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dan salah satu figur yang sangat menonjol selama jalannya persidangan itu, selain tentu saja Habib Rizik Syihab sendiri, adalah salah satu pengacaranya, yakni Munarman. Munarman ini sering berdebat secara keras dengan majelis hakim, dan bahkan dia juga berani membentak seorang jaksa penuntut umum. Di luar itu, dari beberapa kali persidangan kita juga bisa menyaksikan bagaimana Munarman bisa menyampaikan argumentasi dengan cukup lugas dan argumentatif. Misalnya pada sidang perdana Rumah Sakit Umi atau swab di Rumah Sakit Umi, Munarman itu menyampaikan argumentasi mengapa dia menginginkan agar majelis hakim melaksanakan persidangan secara offline. Sebab menurut dia itu selain bertentangan dengan perundang-undangan, yakni KUHAP, itu juga ada soal teknis. Suara sering tidak terdengar karena jalur internet yang terputus-putus. Tentu saja yang sangat menarik adalah ketika Munarman memimpin tim pengacara lain untuk melakukan walkout karena argumentasi dia, permohonan dia untuk melaksanakan sidang secara offline ditolak oleh majelis hakim. Ini kendala teknis teratasi, tapi dasar hukum dari persidangan ini hanya berdasarkan SEMA. Di Amerika, Perma. Iya, di Amerika itu undang-undangnya dulu diubah majelis hakim. Ya. Tidak bisa undang-undang diubah-ubah dengan aturan di bawahnya. Itu pertama. Syarat sidang online itu di seluruh dunia terjadi. Kami paham, kami ini mengerti hukum, kami punya wawasan tentang itu. Kita kan semua bukan orang bodoh. Ya. Tetapi undang-undang harus diubah dengan undang-undang, bukan dengan peraturan di bawahnya. Tidak bisa majelis hakim menyarankan uji di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang mengeluarkan diuji Mahkamah Agung. Itu kan namanya kekonyolan. Itu pertama. Yang kedua, di Amerika itu ada syarat-syarat lain. Syarat utamanya untuk bisa dilakukan sidang online adalah persetujuan dari terdakwa. Terdakwa sudah menyampaikan tidak setuju. Kalau ini dipaksakan juga mulai dari awal, kita ini melanggar prinsip negara hukum. Kita ini orang hukum. Untuk apa kita berjubah hukum ini kalau kita langgar hukumnya? Jadi kita tegakkan saja undang-undang. Karena itu kewenangannya ada di majelis hakim. Kalau majelis hakim pun tidak menegakkan undang-undang, bagaimana keadilan bagi terdakwa untuk kita dapatkan pada kesempatan-kesempatan di persidangan kemudian? Itu yang prinsip utama, keadilan. Ini adalah pengadilan, ini bukan sekedar persidangan untuk penghakiman dan penghukuman. Ini pengadilan. Bersikap adil adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik ya, terima kasih ya tambahan usulannya bahwa majelis hakim bertetap pada hasil musyawarah hari ini. Sidang akan dilanjutkan secara online. Ya, demikian. Kalau demikian majelis hakim berketetapan kami tidak akan mengikuti sidang online. Kami tidak akan mengikuti sidang online. Tidak ada. Mohon maaf, saya bicara dulu. Tidak ada. Mohon maaf. Biarkan sidang online. Biarkan sidang online. Maaf majelis hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok.
Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf, apalagi pengacara saya sudah menyatakan juga tanpa tekanan bahwa saya tidak akan mengikuti sidang online, dan sidang hari ini saya tidak akan mengikuti. Dengan demikian saya akan keluar dari ruangan ini. Mohon maaf, terima kasih. Silakan dimatikan. Itu tadi peristiwa ketika walk out pada persidangan Rumah Sakit UMI yang dipimpin oleh Hakim Ketua Hatwanto. Nah, sementara pada persidangan lain dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompang, Munarman sempat membentak jaksa karena menyela ketika dia sedang berbicara. Terdakwa siap membacakan eksepsi atau nota keberatannya bila di ruangan ini, di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi kami mohon betul bisa diskor sidang ini atau ditunda, ditentukan hari lain, supaya kita bisa memutuskan dengan kepala dan hati yang dingin. Saya kira itu yang paling bijak lah bisa kita tentukan pada hari ini. Dan kita bisa masuk ke perkara berikutnya untuk juga menunda supaya sekalian nanti 3 perkara di perkara berikutnya dibuka sekaligus dan dibacakan sekaligus oleh terdakwa. Usulannya begitu. Ntar dulu jaksa penuntut umum, saudara, ini giliran saya. 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 Saudara diam, saudara diam. Tertib lah ya. Dari tadi kita sudah tertib ini. Jangan dibikin tidak tertib. Penasihat hukum, sebentar ya. Di luar itu seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa Munarman itu juga bisa tidak hanya keras, tapi kadang-kadang juga nadanya bisa datar dan menyampaikan basis argumentasinya sangat kuat. Kita bisa ikuti beberapa pernyataan dia berikut ini. Dan aturan kuhap mewajibkan terdakwa hadir di ruang sidang. Pertanyaan saudara, apakah kantor Barreskrim Mabes Polri itu sudah jadi pengadilan di ruang sidang? Ya. Karena ruang sidang bukan di rumah lain. Nah, kami minta jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas hal ini, mengapa terdakwa tidak bisa dihadirkan ke dalam ruang sidang. Itu bukan ruang sidang, itu ruang Mabes Barreskrim Polri. Dan kendalanya kita tidak mendengar apa yang dimasyarakat tadi oleh klien kami, sehingga kami tidak bisa mendengarkan itu. Klien kami di sana juga secara formal terlihat tidak didampingi penasihat hukum. Jadi tidak ada hak-hak dari terdakwa untuk mendapatkan hak hukumnya. Saya harapkan, kami minta penzoliman ini tidak berlarut-larut dan tidak diperpanjang. Kami minta sidang menjadi sidang normal biasa saja. Karena kalau alasan COVID, di depan kerumunan banyak sekali. Kalau alasan COVID, kemarin di Maumere banyak sekali kerumunan. Kalau alasan COVID, kemarin di Pamekasan ada kerumunan oleh pejabat-pejabat negara. Kami minta sekali lagi dengan hormat supaya sidang ini menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini juga. Ya, mohon pertimbangan lagi. Kalau pertimbangannya COVID, ini Kementerian Pendidikan saja sudah mulai membuka sekolah tatap muka. Artinya anak-anak yang rentan pun daya imunnya itu sudah bisa dilakukan sekolah tatap muka. Ini sudah mulai terjadi nih di beberapa kota, Bekasi sudah mulai 50%, Pasuruan, Blitar, semua sebetulnya sudah mengarah kepada normal kembali. Jadi kalau alasannya COVID, saya kira bisa kita terapkan protokol sebagaimana pada hari ini. Ini tidak masalah sebetulnya kita lakukan. Pengunjung sidang juga bisa kita atur demikian. Ini bisa kita buktikan. Yang di luar itu pun bisa dihimbau. Toh yang di luar itu kan ada petugas keamanan lain. Tidak ada sangkut pautnya dengan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum tidak berkaitan dengan masa yang di luar untuk COVID, pencegahan COVID ini. Nah, saya kira kami sekali lagi meminta sebagaimana permintaan kami di awal persidangan agar sidang ini dilakukan secara normal alias offline. Karena kalau mau diterapkan aturan online itu nggak boleh ada jaksa penuntut umum di ruang tahanan situ. Kita baca saja Perma nomor 4-nya.
Jadi mohon kembali Majelis Hakim, ini permintaan kami dan permintaan terdakwa, karena di pasal 2 pun di Perma itu menyebutkan dapat, online itu kan dapat. Jadi bukan sebuah imperatif tetapi fakultatif dia sifatnya. Jadi tidak memaksa berdasar pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu ini semua kita di negeri ini sudah menuju sekolah tadi sebagai contoh, sekolah sudah mulai normal, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain juga sudah dilakukan secara normal, walaupun tetap dengan protokol yang ketat yaitu jaga jarak itu. Jadi kami sekali lagi meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia agar persidangan ini bisa dilakukan secara normal. Karena barusan saja sidang tadi, terdakwanya sama, dalam peristiwa yang sama, terdakwa dikenakan pasal 55, ya, turut serta, tetapi toh bisa dihadirkan. Jadi kami mohon sekali lagi pertimbangan dari majelis untuk mengubah penetapan online yang lalu. Demikian Majelis Hakim. Di luar bahwa ada persoalan-persoalan yang sangat substansial berkaitan dengan hak terdakwa, sebenarnya permohonan untuk melaksanakan sidang secara offline ini memang masuk akal, karena seperti kita ikuti pada persidangan kerumunan di Petamburan yang juga dipimpin oleh Suparman Nyompa pada waktu itu sempat kemudian diskors ditunda. Kenapa? Karena suara dari Majelis Hakim tidak cukup didengar oleh Habib Rizik Syihab yang berada di tahanan Bareskrim Mabes Polri. Majelis Hakim mohon izin, Majelis Hakim, saya terdakwa mohon izin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Saya meminta saya dihadirkan di persidangan sebab Kalau begitu yang pertama dulu kami baik. Jadi yang pertama kami tanggapi dulu mengenai suara yang tidak terdengar. Itu kalau suara saya bisa didengar nggak dengan jelas? Di sana nggak ini. Tidak pakai mic pun kita mendengar. Baik. Kalau begitu kami akan mengambil suara dari sana bisa dan terdengar di sini. Ya. Instruksi Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim, terdakwa mau menyatakan pendapatnya. Coba dulu sini. Ini problem nih. Kita sidang lagi harus diperbaiki dulu audionya dari sana. Karena sidang kita kalau nggak didengar suaranya dari sana terlambat kita. Gitu ya. Oke, baik. Ya, masih ada yang disampaikan Habib? Ya, jadi begini Majelis Hakim, saya mau menyampaikan alasan kenapa saya minta dihadirkan, karena sidang melalui online ini terlalu tergantung pada sinyal. Sementara sinyal di sini kurang baik, gambar terkadang terputus dan suara juga sering terputus. Bahkan saya tidak jelas mendengar apa yang disampaikan oleh yang hadir di persidangan, dan ini sangat merugikan saya. Jadi sekali lagi, online ini sangat merugikan karena terlalu bergantung kepada sinyal, dan sinyal tadi terputus, itu membuat gambar dan suara juga terputus. Di samping itu saya dalam keadaan sehat walafiat dan saya siap hadir kapan saja di persidangan. Dalam satu kesempatan bahkan Habib Rizik Syihab terpaksa menggunakan alat peraga, menggunakan sebuah tulisan bahwa apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim itu tidak didengar. Dan seperti kita ketahui kemudian Hakim memutuskan untuk menerima permohonan untuk melaksanakan sidang secara offline. Ini sangat menarik karena sidang berikutnya pada hari Jumat mendatang pada tanggal 26 Maret akan berlangsung secara offline. Habib Rizik Syihab akan dihadirkan langsung di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi banyak orang yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Munarman ini? Orang belakangan ini lebih mengenal dia sebagai mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam. Perannya sangat menonjol ketika dia melakukan pembelaan terhadap kematian 6 orang Laskar Front Pembela Islam. Banyak orang melihat bahwa Munarman ini kesannya Islam yang sangat radikal. Padahal kalau orang yang mengenal Munarman sejak lama,
dia akan tahu memang seperti itulah Munarman. Dia adalah figur yang sangat keras menentang berbagai tindakan yang dianggap tidak adil. Munarman juga dikenal sebagai figur yang pemberani. Dia pernah menjadi direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ini sebuah lembaga advokasi yang sangat terkenal. Sebelum itu, pada saat berlangsung operasi-operasi militer di Aceh dan banyak juga diduga aparat melakukan tindak kekerasan di Aceh, dia pernah menjadi koordinator Kontras untuk Aceh. Ini Kontras adalah sebuah lembaga yang melakukan advokasi terhadap orang tindak kekerasan dan orang hilang. Munarman memulai karirnya ini dengan magang di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Palembang, dan kemudian karirnya terus menanjak, dan kemudian seperti tadi saya setelah sebut dia pernah aktif di Kontras, dan setelah itu dia terpilih menjadi Direktur YLBHI. Banyak orang yang bertanya-tanya, Munarman ini kenapa seolah-olah seakan-akan berubah, karena dia dulunya dikenal sebagai aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, dan sekarang tiba-tiba dia menjadi aktivis Front Pembela Islam, dan setelah Front Pembela Islam dibubarkan, dia juga bersama dengan sejumlah mantan pengurus Front Pembela Islam mendirikan Front Persaudaraan Islam, dan sampai sekarang kemudian dia aktif mendampingi Habib Rizik Syihab. Jadi sebenarnya figur Munarman ini bagi orang yang sudah lama mengenal dia tidak terlalu kaget. Munarman memang figur yang sangat pemberani dan tidak kenal kompromi ketika dia melihat hal-hal yang dia nilai sebagai sebuah kezaliman. Kita akan menyaksikan aksi-aksi Munarman berikutnya, apalagi nanti setelah sidang berlangsung secara offline, dipastikan akan sangat menarik, penuh drama dan penuh kejutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita nantikan saja. Saya Hersman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.